Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat, tanggal 25 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari laporan Haris Azhar ditolak polisi terkait pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan. Pencemaran nama baik Luhut Binsar Panjaitan bahwa Haris Azhar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya Haris Azhar menuntut balik Luhut Binsar Panjaitan ke polisi, tetapi laporan Haris Azhar ditolak polisi. Alasan penolakan polisi: 1. Karena laporan pengaduan Luhut Binsar Panjaitan sudah memenuhi unsur kesalahannya hasil Haris Azhar, maka Haris Azhar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau Haris Azhar diperiksa di muka pengadilan dan putusan hakim membebaskan Haris Azhar, maka nanti Haris Azhar bisa menuntut balik Luhut Binsar Panjaitan dengan tuduhan merusak nama baik. Haris Azhar dapat dituntut melanggar pasal 310 KUHP, ancaman hukumannya 9 bulan, atau dapat diterapkan Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya selama 6 tahun. Tetapi kalau laporan Binsar Panjaitan bahwa hakim menjatuhkan hukuman kepada Haris Azhar, tentu Haris Azhar tidak bisa menuntut balik Luhut Binsar Panjaitan, dan dia hanya melaksanakan putusan hakim tersebut di penjara. Maka Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan melihat putusan hakim sesuai alat bukti yang ada. Kalau Haris Azhar dihukum hakim, maka Haris Azhar tidak bisa menuntut Luhut Binsar Panjaitan, tidak bisa menuntut balik. Haris Azhar tinggal menjalani hukuman di penjara sesuai putusan hakim. Tetapi bila Haris Azhar dibebaskan hakim dan tuntutan jaksa, maka Haris Azhar dapat menuntut balik Luhut Binsar Panjaitan. Harapan saya, Haris Azhar dan Luhut Binsar Panjaitan sabar menunggu putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Jadi, karena ini sebenarnya permasalahan ini sebelum ditetapkan sebagai tersangka, di mana Luhut Binsar Panjaitan minta maaf saja Haris Azhar tersebut. Tetapi Haris Azhar tidak mau, berarti mereka harus sampai ke pengadilan, tergantung nanti bagaimana isi putusan pengadilan tersebut. Yang jelas, laporan daripada Luhut Binsar Panjaitan di mana Haris Azhar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan nanti kalau putusan hakim ini tersebut menyatakan kalau Haris Azhar ini dibebaskan, maka dia dapat menuntut balik Luhut Binsar Panjaitan ke pengadilan melanggar pasal 310 KUHP yang ancaman hukumannya selama 9 bulan dan dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya selama 6 tahun. Tetapi kalau hakim nanti menjatuhkan hukuman kepada Haris Azhar, di mana dia tidak bisa menuntut balik Luhut Binsar Panjaitan dan dia tinggal menjalani hukumannya tersebut. Jadi kalau hanya saja nanti mereka harap berdua saja bagaimana nanti isi putusan hakim tersebut, karena mereka sekarang ini untuk menentukan siapa yang benar pernyataannya, itulah nanti yang dimenangkan oleh hakim sesuai alat buktinya. Kalau nanti putusan hakim tersebut memihak daripada Haris Azhar tersebut bahwa dia tidak bersalah, dibebaskan dari perbuatannya, dia keluar dari penjara dan juga nanti dapat dituntut balik Luhut Binsar Panjaitan tersebut. Demikian juga sebaliknya, kalau nanti tuntutannya putusan hakim tersebut terbukti, berarti Haris Azhar masuk penjara sehingga tidak bisa menuntut balik daripada Luhut Binsar Panjaitan tersebut, karena alasan penolakannya demikian. Jadi kalau sudah
Karena alasan penolakannya di mana laporan Luhut Binsar Panjaitan sudah memenuhi unsur kesalahan daripada Haris Azhar tersebut, sehingga Haris Azhar tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya tentu harus diikuti proses ini dulu. Hanya saja kalau dia ingin menuntut balik daripada Luhut Binsar Panjaitan, menunggu putusan hakim. Kalau putusan hakim nanti menyatakan bahwa Pak Hasan Haris Azhar tersebut tidak bersalah, barulah dia dapat menuntut balik Binsar Panjaitan kepada polisi. Nah, sebaliknya, dan juga nanti bisa dituntut Luhut Binsar Panjaitan itu melanggar pasal 310 KUHP atau dapat diterapkan Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya selama 6 tahun. Itu sudah ketentuan hukum, bukan selera, itu ketentuan hukum. Jadi kita harus melihat nanti bagaimana putusan hakim tersebut. Tunggu saja, sabar saja menunggu hasilnya. Sekian dan terima kasih.